Universal Basic Income atau UBI, atau Pendapatan Dasar Universal atau PDU, adalah sistem pendukung keuangan bagi setiap warga negara sesuai dengan haknya. Jumlahnya hanya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Setiap negara akan memiliki cara dan alokasi yang berbeda untuk memenuhi anggaran UBI. Di Amerika Serikat, warga berhak mendapat UBI ketika usia memasuki 18 tahun dan tidak memiliki riwayat transaksi luar negeri, dan UBI tidak mencakup biaya kesehatan. Proposal UBI tertinggi di Amerika Serikat ditawarkan oleh Andrew Yang, mantan calon presiden tahun 2020. Ia berjanji akan memberikan $1.000 per bulan untuk setiap warga Amerika Serikat. $1.000 akan berbeda nilainya untuk pelajar dan pekerja. Utilitas marginal alami ini adalah bagian dari model UBI. Saat ini setengah dari anggaran UBI digunakan untuk urusan administrasi. Untuk mendapatkan dana UBI, warga yang berhak harus melewati beberapa administrasi yang tentu saja akan mengurangi jatahnya. Dan untuk dialihkan ke sistem transfer langsung ke setiap rekening warga telah dinilai berlebihan. Jumlah UBI yang diberikan biasanya di bawah pendapatan minimal untuk bertahan hidup. Di Amerika, setidaknya biaya hidup selama sebulan menghabiskan sekitar $12.000, dan $1.000 dari UBI tentu tidak memiliki arti bagi warga Amerika Serikat, terlebih bagi rumah tangga yang tidak berpenghasilan. Setiap negara menginginkan seluruh warganya terhindar dari kesengsaraan, dan tentu tidak ingin ada birokrasi yang memanfaatkan sistem jaminan sosial ini untuk kepentingannya sendiri. Seiring dengan bertambahnya anggaran jaminan sosial, maka pajak yang dikenakan kepada masyarakat juga akan naik. Pajak penghasilan yang naik terlihat tidak adil bagi keluarga berpenghasilan menengah, karena meski jumlah jaminan sosialnya bertambah, tetapi ia juga harus membayar pajak penghasilan yang meningkat juga. Seolah-olah uang yang diberikan oleh pemerintah hanya numpang lewat. Beberapa ahli menyarankan untuk merevisi tentang kenaikan pajak yang seharusnya ditentukan batas minimal bagi pembayar pajak adalah untuk orang dengan kekayaan minimal puluhan juta dolar atau lebih. Dengan meningkatkan pajak bagi pengusaha, ini akan berdampak pada melemahnya semangat kewirausahaan dan melemahkan investasi. Di Amerika, warganya tetap harus membayar pajak meski tidak sedang berada di Amerika. Misalnya, ketika warga Amerika Serikat sedang berada di Indonesia, maka 70% pajak akan dibayarkan ke pemerintah Indonesia dan 30% sisanya dibayarkan untuk Amerika Serikat. Memberikan dana stimulus kepada warga berarti akan meningkatkan konsumsi, meningkatkan investasi, dan menciptakan banyak lapangan kerja. Bagaimana tidak, setiap orang akan mendapatkan dana sebesar $1.000 setiap bulannya, memberikan warganya kesempatan untuk memutar roda perekonomian. Tapi seiring dengan dana stimulus itu, berarti inflasi juga akan meningkat. Inflasi adalah masalah besar yang mengiringi program UBI. Sementara UBI memiliki manfaat ekonomi bagi negara. UBI akan disusun sedemikian rupa untuk meningkatkan pendapatan bersih dari kelompok menengah. Hasil agregat dari sistem UBI ini adalah mengurangi konsumsi atau pengeluaran dari kelompok atas dan meningkatkan konsumsi dari kelompok menengah bawah, dan akan memberikan tekanan pada harga konsumen. UBI sering diusulkan sebagai solusi untuk permasalahan otomatisasi di masa mendatang karena akan banyak pengangguran seiring dengan pekerjaan yang selesai dilakukan oleh robot dan mesin-mesin. Namun UBI masih perlu diuji untuk dapat menangani permasalahan ekonomi modern seperti ketidaksetaraan kekayaan, sistem kesejahteraan, mobilitas modal global, dan pengangguran.